Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Audio Noob, channel yang membahas seputar audio. Untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak tertinggalan video-video saya yang terbaru. Subscribe kalian sangat berguna buat kemajuan channel ini. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, saya memesan sebuah speaker full range. Ini tipenya The Champion seri 1, Magic and Simple of Wideband Dashboard Audio Driver. Ini tipenya nih guys, FR39 CS only. Nah, artinya di sini adalah full range yang tidak dilengkapi dengan passive crossover, jadi hanya speakernya saja gitu kan. Karena saya nanti akan sekalian juga akan membuat sistem audio two-way aktif, mid bass dan full range, tanpa DSP dan tanpa crossover pasif. Oke, tanpa berlama lagi kita akan buka paket ini, speaker ini. Wow, jadi ini karton keras ya. Ini ada velcro nya juga, jadi niat bikinnya. Nah, ini ada busa pelindungnya lagi di sini, jadi aman ini. Nah, ini dia si mungil. Coba kita buka ya guys, dapat apa aja dalam kotak pembeliannya. Oke, tarik aja deh. Nah, ini dia. Oke. Ini driver full range nya, saya kenalin dulu. Dapat apa lagi dah guys? Wah, kosong guys. Ya, kosong, udah nggak ada lagi, jadi tidak ada petunjuk atau buku manualnya. Oke. Kotaknya seperti ini. Wah, ada warning guys. This product must be installed with a passive crossover or with a processor. Waduh. Jadi barang ini atau speaker ini wajib dipasang dengan crossover pasif atau dengan DSP prosesor. Nah, ini gimana caranya? Kita tanpa DSP dan tanpa crossover pasif, hanya menggunakan power 4 channel dari Momentum ini. Oke, kita akan lihat barangnya. Nah, seperti ini. Oh, tidak bisa dibongkar ternyata. Ini keras dipakai nih. Ini lihat bahannya itu dari, sepertinya sih dempul yang tebal di sini, seperti dempul nih, seperti bukannya dempul tapi seperti dempul, karena ini bahannya agak enteng juga. Tapi sih kalau misalkan besi dia pasti nempel di speaker magnet. Ini yang nempelnya speakernya. Nah, dia tidak nempel. Nah, dia tidak nempel. Ini bahannya bukan metal, tapi ya solid sih, solid keras, nggak masalah, solid keras ini. Oke, kita lihat ini bentuknya cukup presisi. Ini rubber surutnya bagus, lembut. Ini bisa menghasilkan nada yang rendah nih guys. Biasanya ini seperti apa ya, plastik, seperti plastik. Oke, kabel itu aja. Satu lagi juga sama, bentuknya sih nggak ada yang aneh-aneh, presisi. Oh, ternyata dia ada buat dudukan di dashboard nanti guys. Jadi di sini bisa di tempel double tip, bisa tempel juga di dashboard biar nggak goyang-goyang. Bahannya sama. Oke,
kabel surround juga oke, bagus, ini plastik juga. Jadi ini full range buat yang nggak mau ribet-ribet bikin pilar, ini ya lumayan sih, simpel, mungil, hanya ukuran 1,5 inci kalau nggak salah. Oke, dapat kabel panjangnya berapa meter ini. Jadi kabel ini nggak bisa dicopot ya guys ya, udah disolder dari pabriknya. Ya kurang lebih sekitaran 40 cm atau ya 40 cm ya, 41 sampai 50 lah kira-kira kabelnya. Nah di sini kita nggak tahu nih guys, yang mana kabel plus, yang mana kabel min gitu. Nanti kita akan cek di sini. Nah cara ngeceknya juga simpel, mudah gitu kan. Nanti bisa dicek pakai namanya itu aplikasi polarity checker gitu kan, yang bisa ngecek polaritas itu negatif atau positif jika kita pasang di power amplifier. Jadi tidak bakal rusak, cuman hanya saja suaranya mundur atau fasanya terbalik. Jadi yang harusnya di 0 derajat fasanya jadi di 180 derajat misalkan, itu fasanya bisa terbalik. Nah kalau fasanya terbalik itu biasanya susah buat nyeting suaranya kalau tanpa DSP. Jadi disarankan pemasangan kabelnya jangan terbalik biar fasanya selalu ada di 0 derajat. Nah untuk aplikasinya itu polarity checker, sebentar saya siapkan dulu guys ya, saya pause dulu sebentar. Nah kalau di Android itu alat tes polarity checker di aplikasi Play Store ada, dan kemudian kebetulan juga saya pakai iOS guys. Jadi saya udah beli software namanya Audio Tools. Jadi di sini lengkap, ada polarity checker juga, ada SPL gitu, akustik. Nah ini buat cek speaker yang ini. Nah terus ini buat cek polaritas ya. Jadi polaritasnya itu negatif atau positif gitu kan. Nah caranya bagaimana? Nah jadi caranya begini guys. Biasanya sih kabel di soket DSP gitu ya, atau kabel-kabel audio yang dari head unit itu biasanya kabel yang polos, ini hitam polos, atau biasanya ada putih polos, abu-abu polos dari head unit gitu, atau kabel DSP gitu ya. Biasanya tuh kabel positifnya biasanya. Nah yang ada stripnya ini, ada yang hijau strip putih, hijau strip hitam kalau di kabel head unit ya. Hijau strip hitam, ungu strip hitam, ada yang putih strip hitam, dan abu-abu strip hitam. Biasanya tuh kabel negatifnya. Nah saya coba pasang ini, saya pasang satu dulu buat tes. Jadi kabel positifnya yang ini saya coba kabel hitam polos ini saya pasang di positif amplifier, yang hitam strip putih ini saya pasang di negatif amplifier. Nah nanti kita coba pasangnya atau polaritinya terbalik atau tidak gitu ya. Oke, nah jadi di sini di iPad ada generator buat polarity checkernya. Jadi ntar tinggal di apa? Nah ini micnya di sini nih. Ini micnya iPad ada di sini di atas. Jadi tinggal kita dekatkan aja dengan micnya si iPad, tinggal langsung tes signal. Oke, kita tes signal dulu guys ya. Oke, nah ini negatif tandanya guys. Jadi tadi negatifnya terus-terusan gitu ya, berarti ini kabelnya terbalik itu, plus dan minusnya. Nah berarti sekarang kita tahu kabel minus yang mana, kabel plus yang mana gitu. Nah, sekarang kita cek lagi, kita balik kabelnya.
Nah, ini hasilnya setelah kabelnya saya balik. Jadi pemasangan awal tadinya ini yang hitam polos di positif, sekarang yang hitam polos ada di negatif amplifier. Berarti yang hitam strip putihnya saya tempatkan di positif. Kita cek lagi sudah betul atau belum ya. Nah, ini sudah betul guys. Jadi pasarnya atau polaritinya positif, tidak terbalik. Oke. Jadi seperti itu cara ngecek polarity daripada sebuah speaker atau driver. Oke, kita udah ketemu kabel positif negatifnya. Nanti selanjutnya kita akan tes ya guys. Seperti apa sih suaranya. Jadi ntar kita akan padukan dengan mid bass, speaker mid bass. Kita buat two-way aktif tanpa crossover pasif dan tanpa DSP. Jadi hanya mengandalkan power 4 channel saja guys. Dan ntar kita hidupin suara full range nya saja, dan juga kita hidupin suara mid bassnya aja, lalu digabung dengan mid bass dan full range. Oke, sebentar saya siapkan dulu alat setup saya guys. Oke guys, balik lagi. Ini adalah peralatan setup saya untuk cek respon frekuensi dari speaker. Nah, karena ini speaker masih speaker baru guys, jadi biasanya sih harus di burn in dulu gitu. Jadi di burn in ya kira-kira ya tergantung speakernya ya. Ada yang 2 jam udah bisa disetting gitu kan, ada yang 1 minggu juga ada yang baru bisa disetting. Jadi tergantung dari speaker masing-masing seberapa lama burn innya gitu. Jadi ini kita coba burn in dulu biar dia magnetnya itu atau apa namanya spoolnya agak lemas dulu gitu kan. Untuk yang full range nya saya hidupin, jadi mid bassnya saya saya matiin dulu. Nah, jadi ini setupnya seperti ini guys. Jadi kita langsung di drive dari amplifier, tidak menggunakan rasif crossover dan tidak menggunakan juga DSP. Nah, power 4 channel itu dia punya namanya crossover guys. Tapi di sini crossover aktif, artinya cross pointnya bisa diputar-putar atau digeser-geser gitu kan. Nah, biasanya itu ada HPF dan LPF. Nah, kalau untuk HPF itu guys biasanya dia mengangkat frekuensi rendah. Nah, kalau kalau LPF atau low pass filter itu dia mengangkat frekuensi tinggi gitu. Jadi biasanya LPF itu buat subwoofer, yang HPF-nya atau high pass filternya itu buat speaker full range atau speaker mid bass atau speaker apa gitu ya. Dia mengangkat frekuensi bawah. Nah, jadi untuk pengetesan kali ini full range-nya saya cut di 3 kHz dulu guys. Jadi buat nge-burn in supaya dia lemes dulu. Nanti kita akan balik lagi setelah di burn in gitu kan. Langsung kita tes dan samakan gainnya. Oke, sekarang kita burn in dulu guys ya. Jadi ini si full range saya cut di 3 kHz. Oke, kita nyalakan dulu generator pink noise nya. Jadi ini alat rekaman saya guys. Seperti biasa mic Dayton Audio itu dengan dikoneksikan dengan iPad. Oke, kita nyalakan generator. Oke, ini hanya full range nya saja guys ya. Nah, jadi ini saya cut di 3 kHz. Saya putar paling mentok ke kanan, HPF 3 kHz. Nah, nanti untuk yang mid bassnya saya putar ke kiri di arah jarum jam 7 itu sekitar 50 Hz. Jadi ini kita burn in dulu guys sampai benar-benar bisa disetting suaranya bisa enak lah gitu ya. Nanti kita kembali lagi, kita coba cek 2 jam setelah ini ya guys ya. Kita burn in dulu.
Oke guys, balik lagi. Ini udah saya burn-in sekitar 2 jam. Ini 2 jam lebih berapa nih? Sekarang 5 menit. Nah, jadi cara burn-in saya nggak langsung di di boosting volume sampai maksimal, enggak. Jadi kita naikkan dulu per step guys. Nah, jadi tadi awal di sini nah jadi awalnya seperti ini guys. Ini saya tes off axis kira-kira 30 derajat lah, full range ini. Off axis 30 derajat, respon frekuensinya seperti ini. Jadi kelihatannya jago di daerah 4 kHz nih ya. Nah, terus 30 menit kemudian saya tambahkan volumenya seperti ini guys. Nah, 30 menit lagi seperti ini, 30 menit lagi seperti ini, dan sampai 2 jam seperti ini. Jadi nggak langsung di tes langsung di boosting gitu ya, jadi ditahan dulu biar artinya speaker lemes. Nah, jadi respon frekuensinya seperti ini guys. Setelah 2 jam dengan volume yang full dari iPad, ya kembalikan lagi volume 50%, jadi biar tidak ada noise. Oke. Jadi volume 50%, pengecekan nanti guys, pengetesannya. Oke, selanjutnya kita akan samakan level dari masing-masing atau gain dari masing-masing speaker. Oke, sudah sama. Jadi nah, ini adalah respon frekuensi dari mid bass dan full range. Sama-sama dibuka gainnya itu atau levelnya di arah jarum jam 9 untuk mid bass dan juga arah jarum jam 9 untuk full range. Hasil respon frekuensinya seperti ini. Oke, kita cabut dulu mid bassnya. Ini data full range nya seperti ini guys. Jadi dia mampu merespon mulai dari 400 Hz guys. Tapi cuttingan aman kalau di DSP sih sekitaran 1 kilo atau 800 ini aman. Ya kalau main aman lagi ada di 1600, 1,6 kHz dari sini guys. Ini aman nih, motong di sini. Ini lebih aman lagi. Jadi main sampai dari 1600 sampai dengan berapa nih? 14 kHz kira-kira. Oke, ini kita simpan dulu datanya. iPad saya kepenuhan guys. Oke, kita simpan dulu datanya ini. Oke, kesimpan ya guys. Jadi kita recall, nanti kita bandingkan dengan mid bassnya. Nah, ini udah tersimpan. Di sini ada tulisan FR39 CS, berarti ini respon frekuensinya. Oke, sekarang kita hidupkan mid bassnya. Nyalakan generator.
Nah ini udah ketemu ya guys ya. Jadi tadi full range nya kita cutting di 3 kHz, mid bass nya kita cutting juga di 50 Hz. Jadi antara mid bass itu dia sampai 50 Hz respon bawahnya. Nah untuk full range nya sampai 3 kHz respon bawahnya. Jadi terdapat area cross point guys di sekitar 2100-an lah. Oh di 2097 Hz terjadi crossover point antara mid bass dan full range. Nah sekarang kita gabung, kita hidupkan keduanya guys ya. Suaranya seperti apa? Ini harus ada penjumlahan di sini guys. Di sekitar cross point ini harus ada penjumlahan. Gitu, kalau misalkan ada penjumlahan berarti nyambung suaranya, tidak ada yang cancel gitu, karena kita coba hidupkan gitu ya. Bentar ya guys. Nah hasil seperti ini guys. Jadi terdapat penjumlahan di area crossover gitu. Jadi emang di sini kira-kiranya sudah mendekati sempurna lah, sudah mendekati. Tinggal kalau ada delay mungkin kita bisa delay gitu ya. Karena nggak delaynya jadi ya lumayan lah segini guys. Artinya di area crossovernya tidak cancel, artinya tidak saling apa ya namanya, tidak saling menghancurkan frekuensi antara mid bass dan si full range nya. Jadi dua-duanya nyambung karena ada penjumlahan di sekitar area cross point ini guys gitu. Oke, sekarang kita save. Nah ini sudah saya save guys. Jadi yang warna hijau ini yang bawah ini respon frekuensi full range. Nah yang mid bass ini yang oranye. Nah yang warna oranye ini warna oranye, kelihatan ya guys ya. Nah yang warna oranye dan yang warna biru itu hasil penggabungan antara mid bass dan full range. Jadi kita main sistem aktif dari amplifier. Nah, jadi KB-nya tinggal di EQ sedikit-sedikit aja guys. Tapi karena dalam percobaan ini kita nggak EQ ya, jadi apa adanya aja. Seperti apa sih suaranya, jadi kita nggak EQ dulu. Hasilnya seperti apa kita akan tes dengan lagu guys. Bentar ya. Handphone yang saya pakai buat merekam ini handphone Xiaomi guys. Jadi Xiaomi itu nggak punya 3,5 jack mm, jadi harus pakai USB dongle seperti ini guys. Ini USB-C. Nah ini kabel mic USB dari Dayton Audio, ini kabel micnya guys. Oke, nanti kita colok di sini di port USB-nya. Nah gitu. Nah ini kita koneksikan ke handphonenya guys. Jadi supaya hasil suaranya nggak tipu-tipu, sesuai apa adanya dengan respon frekuensi yang tadi kita tangkap. Walaupun ini mid bass saya tes dengan apa namanya free air ya, tanpa box, tapi karena direkam oleh mic RTA maka hasilnya nada rendahnya itu bisa bagus keluar gitu loh, dibandingkan dengan rekam pakai handphone, karena mic handphone itu terbatas, nggak bisa menangkap frekuensi dari 20 sampai 20 kHz. Nah kalau mic RTA ini kan dia bisa merespon, untuk Dayton Audio sendiri sih bisa merespon dari mulai 18 Hz sampai dengan 20.000 Hz gitu.
Jadi nanti kita akan cek pakai musik guys. Yang pertama kita cek tes tonalnya dulu deh, seperti apa sih, karena bermain aktif lewat amplifier langsung ini dengan menggunakan crossover aktif yang ada di amplifier ini juga, itu biasanya tonalnya, clarity-nya gitu ya, itu bagus guys, biasanya bagus itu, karena tanpa melewati pasif crossover gitu. Jadi aktif crossover dari power amplifier. Oke, kita colokin dulu guys ya USB ini ke handphone. Oke, mic-nya udah nyala. Jadi suara yang ditangkap ini langsung dari mic ini. Jadi kita cek dulu kalau misalkan ada perubahan. Dengar kan? Ya. Oke. Yang dari handphone langsung bisa bedain ya guys ya suaranya ya. Dari sini. Jadi no tipu-tipu guys, real apa adanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung tes. Jadi ini source-nya dari Bluetooth-nya iPad koneksi ke Vio ini, Bluetooth receiver dengan kodek AAC Bluetooth biasanya ya. Bluetooth-nya si iPad ini kodeknya AAC, jadi langsung input dengan power amplifier 4 channel. Ini sesuai kabel sambungan ini. Nah, sekarang kita tes musiknya, buat tes tonalnya dulu guys. Ini masuk ke channel saya aja deh. Jadi saya biasa ngetes tonal tuh dari ini guys, drum. Volume iPad masih 50% ya guys. Oke, kita set 50% lagi ya. Ini adalah suara keduanya guys, suara mid bass dan full. Sekarang saya cabut mid bassnya guys. Nah, ini suara full dengan cuttingan 3 kHz, HPR 3 kHz. Jadi ini yang aman dulu guys, saya belum berani posting sampai full gitu ya, belum berani, karena masih, saya pikir sih masih belum bisa disetting dengan maksimal, harus di drop in lagi. Ini saya hidupin mid bassnya aja guys.
Oke, saya hidupin dua-duanya. Saya cabut mid bassnya lagi. Oke, kita boosting ya guys, pengen tahu hasilnya suara seperti apa. Ini kita boosting 2 step aja ya guys. Oke, suaranya seperti itu guys. Nah, ini mic saya cabut. Nah, sekarang saya bedain micnya tepat. Saya berbicara ya guys ya. Ini sekarang mikrofon depan mulut saya terdengar pasti sangat jelas gitu kan. Beda tadi dengan direkam pakai handphone langsung juga suaranya pasti beda. Kalau di handphone tuh dia ada apa ya, pemanisnya lah, pemanis buatan gitu loh. Kalau dari mic iPhone yang langsung ini nggak ada apa namanya, nggak ada boosting nggak ada, jadi flat respon frekuensinya. Jadi suaranya seperti apa guys? Nanti bisa tulis di kolom komentar gitu kan, pendapatnya seperti apa. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng, biar saya juga bisa belajar lagi, lebih giat lagi belajarnya dan lebih terus maju lagi ke depannya. Jadi hasil review singkat dan tes suara full range FR39CS ini sampai di sini dulu guys. Nanti kita akan tes juga di video berikutnya, di cutting langsung dengan DSP di mobilnya, karena kan di mobil itu kan dia punya apa ya, ruangan akustik gitu kan. Beda dengan tadi di sini hanya free air doang gitu. Jadi seperti itu hasilnya. Nanti di mobil dengan ruangan akustik mobilnya, nanti hasil suaranya seperti apa. Tetap ikutin channel saya nih guys ya, biar nanti nggak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Nah, jadi di mobil nanti kita akan gabungkan dengan mid bass Cello TG17. Nanti hasil suaranya bagaimana guys, nyambung atau tidak gitu kan. Tapi yang dari tadi saya dengar di sini tuh tonalnya tonalnya bagus gitu kan, clarity-nya dapat gitunya. Nah, high frekuensinya tadi secara opesis 30 derajat dengan posisi mic yang kira-kira ya berapa senti ya, saya tadi lupa ngukur sih, deket lah pokoknya. Itu clarity-nya sih bagus, clarity bagus, tonal bagus, stagingnya kerasa gitu. Jadi aura
bukan aura ya, apa namanya, gemar ruangannya itu lebih kerasa gitu, lebih kerasa karena kan itu recordingnya di apa, dalam ruangan studio gitu, studio recording ya, kira-kira seperti itu guys lah, susah jelasinnya udah. Oke guys, gitu aja hasil review singkat saya dari full range ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini guys, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video saya yang terbaru. Jadi ntar dibuat part 2 nya ini adalah disambungkan dengan mid bass dari Cello TG17. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Wassalam.